Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Di sini kita akan bahas fungsi kuadrat. Yang sebelumnya di part-part sebelumnya saya udah ngebahas tentang bentuk baku persamaan kuadrat dan cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Hari ini kita masuk ke fungsi kuadrat, yaitu cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebenarnya simpel cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu. Yang pertama adalah mencari titik potong dengan kedua sumbu. Yang kedua, mencari titik ekstrim atau bisa juga disebut sebagai titik puncak, atau bisa juga disebut sebagai titik balik. Ya, selanjutnya tinggal kita plotkan ke dalam diagram kartesiusnya. Nah, kita masuk ke langkah pertama. Saya kasih contoh dulu. Gambarlah grafik dari persamaan kuadrat yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Ya. Di sini berarti kita jawab ya, kita akan gunakan cara yang udah kita buat di atas ini. Yang pertama, mencari titik potong kedua sumbu. Karena dalam bidang kartesius itu ada dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, berarti kita mencari titik potongnya pun dengan kedua sumbu. Yang pertama kita akan cari titik potong dengan sumbu X dulu. Titik potong dengan sumbu X akan menghasilkan Y-nya sama dengan 0. Ya. Berarti kalau misalkan tadi persamaan yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6, itu berarti persamaannya menjadi X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Karena Y-nya tadi udah dibahas bahwa Y-nya itu sama dengan 0. Sampai di sini kita harus faktorkan nih untuk mendapatkan nilai X-nya. Kita buat dua buah kurung. Karena di sini X-nya punya koefisiennya 1, berarti X-nya kita bagi di depan dan belakang. Selanjutnya kita cari dua bilangan, misalkan P dan Q bilangannya. Kalau ditambah hasilnya 5, kalau dikali hasilnya adalah 6. Oke, coba kita cari bilangan kalau ditambah hasilnya 5, kalau dikali hasilnya 6. Ya, kita dapat 2 dan 3, karena 2 ditambah 3 adalah 5, 2 dikali 3 adalah 6, dan ini cocok. Kita masukkan ke sini, berarti plus 2 dan plus 3. Ini berarti X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Maka berarti dari sini titik potongnya adalah
min 2,0 dan min 3,0. Karena titik potong itu kan merupakan pasangan berurutan ya, harus dalam bentuk X, Y. Nah, karena X-nya min 2, Y-nya 0, kita tulis min 2,0. X-nya min 3, Y-nya 0, min 3,0. Di persamaan ini dia punya dua buah titik di sumbu X. Punya dua buah titik potong di sumbu X. Selanjutnya, untuk sumbu Y-nya. Titik potong dengan sumbu Y akan menghasilkan X-nya sama dengan 0. Maka berarti Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. X-nya sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 ditambah dengan 6. Y sama dengan 0 kuadrat adalah 0. 5 dikali 0 adalah 0. Maka Y-nya adalah 0 tambah 0 tambah 6 yaitu 6. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya yaitu X, Y ya, berarti X-nya 0, Y-nya 6, berarti 0,6. Sampai di sini kita punya 3 buah titik nih, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. Masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu adalah mencari titik ekstrim atau titik puncak atau titik balik. Mencari titik puncak, titik ekstrim atau titik balik, itu kita bisa gunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A dan Y-nya adalah negatif diskriminan per 4A. Diskriminan ini dia punya rumus lagi, yaitu negatif berarti B kuadrat min 4AC per 4A. Ini adalah rumus untuk mencari titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik. ABC-nya itu dari mana? ABC-nya itu dari bentuk umum persamaan kuadrat. Ingat bahwa di sini kan tadi persamaannya saya tulis lagi ya. Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, di sini kita bisa menentukan ABC-nya. A itu adalah koefisien milik X kuadrat. Di sini ada X kuadrat, berarti koefisien dari A-nya adalah 1. B itu adalah koefisien dari X, berarti koefisien dari X yaitu 5. C itu adalah konstanta, tidak memiliki variabel, berarti C-nya adalah 6. Dari sini kita bisa menentukan X-nya yaitu min B per 2A. B-nya adalah 5, kita tulis. A-nya adalah 1. Berarti negatif 5 per 2 dikali 1, 2. Negatif 5 per 2. Sementara Y-nya adalah negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Di sini berarti B-nya itu adalah 5, berarti 5 kuadrat kurangin 4. A-nya adalah 1, C-nya 6 per 4A. Otomatis 5 kuadrat itu adalah 25. 4 kali 1, 1. 4 kali 6, 24 per 4. 25 kurangi 24 adalah 1, berarti negatif 1 per 4. Sini kita bisa tulis titik puncaknya adalah tetap ya X, Y ya. Berarti X-nya adalah negatif 5 per 2 atau sekitar negatif 2,5 dan Y-nya itu adalah negatif 1 per 4 atau negatif 0,2. Oke, sekarang kita udah punya tadi titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan titik potong dengan dan titik puncaknya. Titik puncak itu selalu
adanya paling ujung paling atas. Biar gampang saya tulis lagi di sini. Tadi titik potong dengan sumbu X-nya saya singkat ya. Itu adalah min 2,0 dan min 3,0. Sementara titik potong dengan sumbu Y-nya itu adalah 0,6, ya kan? Titik potong sumbu X min 2,0 min 3,0, titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,6, sementara titik puncaknya negatif 5/2, negatif 1/4. Kita tinggal plotkan titik-titik tadi. Negatif 2,0, X-nya negatif 2, Y-nya 0. Karena titik potong dengan sumbu pasti adanya selalu di sumbu. Titik potong dengan sumbu X berarti titiknya ada di sumbu X. Titik potong dengan sumbu Y berarti titiknya ada di sumbu Y. Oke, selanjutnya min 3,0. Oke, sudah ada. Terus titik potong sumbu Y-nya 0,6. Ya. Titik puncak itu adanya di ujung berarti negatif 5/2, hasilnya berarti negatif 2,5 ya. Di antara 2 dan 3 di tengah-tengahnya ini X. Dan ini bukan di titiknya di situ, bukan. Kita ketemukan antara X dan Y-nya. Sementara Y-nya adalah negatif 1/4, berarti sekitar 1/4 di sini ya. Nah, ini kita ketemukan. Kita ketemukan antara X dan Y-nya. Nah, puncaknya di sini. Sampai di sini kita tinggal hubungkan. Nah, harusnya Y-nya memang di sini ya. Nah, anggap saja si garis ekstrim ini juga, si titik ekstrim ini juga selain menjadi titik puncak dan titik balik, dia menjadi garis tengah yang membagi dua kurva ini menjadi sama besar dan sama panjang gitu. Gambarnya belum sempurna karena di sini saya memakai kertas dan pulpen yang terbatas. Saya juga tidak menggunakan buku karena lebih baiknya untuk menggambar grafik kalian bisa pakai buku milimeter block supaya hasilnya lebih valid. Atau kalian juga kalau misalkan menggunakan komputer kalian, saya biasanya menggunakan GeoGebra aplikasinya. Atau jika manual kalian bisa menggunakan buku milimeter block dan penggaris serta pensil. Oke, sampai di sini saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.